pertama kami ingin menjelaskan tentang pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara beberapa variabel. Biasanya, uji korelasi ini akan sangat berhubungan dengan uji regresi yang menunjukkan apakah masing-masing variabel saling mempengaruhi. Meskipun variabel tersebut saling berhubungan erat atau berkorelasi, belum tentu variabel tersebut saling mempengaruhi. Dalam analisis korelasi ini, output yang dihasilkan hanya dalam rentang -1 sampai 1 dan terbagi menjadi korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi sama sekali. Manfaat analisis korelasi adalah sebagai berikut. Jenis korelasi antar variabel. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi negatif. Tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. 4. Korelasi sempurna. Analisis korelasi yang sering digunakan. Analisis korelasi produk momen digunakan untuk melihat atau menguji hubungan antara dua variabel yang skala datanya sama-sama berjenis interval atau rasio. 2. Tata jenjang. Korelasi Spearman. Adi teknik statistik untuk menguji ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel yang masing-masing datanya berupa data ordinal. Korelasi PHI digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan datanya berskala data nominal dan tabel kontingensi berbentuk 2x2. Dengan kata lain, jika kita mempunyai dua variabel yang akan dilihat hubungannya dengan variabel 1 dan variabel 2, hasil pengamatannya dapat disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Contoh soal, apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa? Ini data yang akan dianalisis. Output adalah contoh dari analisis korelasi. Yang pertama, kita masuk ke variabel view. Yang pertama, masukkan variabel X1 dengan label motivasi. Yang kedua, X2 dengan label minat. Yang ketiga, Y dengan label prestasi. Kemudian masuk ke data view dan mengisi data-data dari variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, klik Analyze. Lalu klik Correlate dan pilih Different. Pindahkan data ke tabel variabel dan tekan OK. Kesimpulan dari hasil analisis korelasi, berdasarkan nilai signifikansi tersebut, dari tabel output di atas diketahui nilai signifikan antara motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. 2. Berdasarkan nilai R hitung, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,796 lebih kecil dari R tabel 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. 3. Berdasarkan tanda bintang SPSS, dari output di atas diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Syarat analisis regresi. Yang pertama, hubungan harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Yang kedua, variabel-variabel kriterium, variabel terikat, variabel prediktor, variabel bebas. Analisis regresi linier ganda digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor asumsi. Data diambil secara random dari populasi.
data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel lineal. Analisis regresi linear ganda. Bentuk umum, Y sama dengan A tambah B1 kali 1 tambah B2 kali 2 Bn. Pengambilan keputusan uji coba. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Setelah mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Setelah mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, selanjutnya kita masuk praktek uji regresi sederhana dengan menggunakan contoh sebagai berikut. Contoh soal. Diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes kecerdasan, dan nilai ujian. Data dari variabel di atas adalah sebagai berikut. Kemudian masukkan data-data yang akan dianalisis. Mengisi variabel view dengan 3 variabel. Desimal diubah menjadi 0, label diubah juga seperti contoh measure diubah menjadi scale. Isi data variabel. Pilih analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Masukkan data Y ke kolom dependent, data X1 dan data X2, masukkan ke kolom independent dan pilih statistik. Beri checklist pada kolom estimate dan model fit dan klik continue. Klik OK. Kesimpulannya, pada tabel koefisien, pada kolom B pada konstanta adalah 55,780. Skor tes kecerdasan X1 adalah 0,527 dan frekuensi membolos X2 adalah min 2,344. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780, koefisien regresi X1 sebesar 0,527 dan koefisien regresi X2 sebesar min 2,233. Skor tes kecerdasan nilai T hitung 3,371 dengan probabilitas 0,008 lebih kecil dari 0,5, artinya ada pengaruh yang signifikan. Untuk variabel frekuensi membolos nilai T hitung min 3,147 dengan probabilitas 0,012 lebih kecil dari 0,05, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Y sama dengan 55,780 ditambah 0,527 X1 dikurang 2,344 X2 ditambah error I. Setiap peningkatan skor tes kecerdasan maka akan menurunkan frekuensi membolos sebesar 2.